Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Omah Kreatif Miss LA. Di video pertama kemarin mengenai Public Speaking Part 1, kita sudah mengenal tentang tips-tips atau langkah-langkah awal menjadi seorang public speaker yang handal. Nah, di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang teknik dasar menjadi seorang public speaker. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen agar channel ini lebih bisa memberikan manfaat. Sebelumnya kami mau menjawab pertanyaan dari kolom komentar yang kemarin ditanyakan kepada kami ya. Secara teori memang kayaknya gampang menjadi seorang public speaker, tapi kenyataannya realnya di lapangan ketika kita sudah tampil di depan publik, ternyata nyali kita menjadi ciut. Nah, itu bagaimana solusinya? Baik, sebetulnya menjadi seorang public speaker memang tidak serta-merta langsung bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Butuh motivasi diri yang pertama kemarin saya sampaikan. Yang terakhir, yang paling akhir adalah kita harus banyak berlatih. Dengan banyak berlatih, dengan banyak tampil, mungkin yang pertama di depan cermin, di depan teman-teman kita minta pertimbangan mereka, kita minta saran mereka, dari situ akan muncul kebiasaan, dari biasa akan menjadi bisa. Jadi jangan bilang tidak bisa dulu ya, sebelum kita mencobanya. Baik, kita lanjutkan ya, kita bahas tips-tips atau teknik dasar menjadi seorang public speaker. Yang pertama, perhatikan terlebih dahulu acara yang akan kita hadiri, apakah acara itu bersifat formal atau resmi atau semi formal, karena nanti itu akan menentukan persiapan kita selanjutnya. Yang kedua, siapkan diri kita terlebih dahulu, penampilan kita terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena otomatis perhatian seluruh audiens akan tertuju kepada kita seorang public speaker. Oleh karena itu, disiapkan penampilan diri yang terbaik. Memperhatikan penampilan juga sangatlah penting karena dia juga bisa mendukung rasa percaya diri kita, meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi perhatikan juga cara berpenampilan kita ya, cara berbusana kita apakah sudah sesuai dengan tema acara. Jangan sampai kita salah kostum nih, misalnya acaranya resmi ternyata kita pakai baju pesta. Jadi kan terkesan tidak nyambung. Maka yang pertama tadi cari dulu jenis acaranya formal atau non formal. Yang kedua tentu perhatikan penampilan kita. Yang selanjutnya kita harus hadir beberapa menit sebelum acara dimulai. Minimal kita bisa hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Saran saya pribadi, kita harus hadir 1 jam sebelum acara dimulai. Mengapa demikian? Karena kita butuh melihat situasi tempat kita akan melakukan public speaking. Yang kedua, kita juga butuh menyesuaikan dengan sound system yang akan kita pakai untuk mendukung penampilan kita. Jadi kita butuh cek sound, kita butuh lagi untuk persiapan acara yang lain. Jadi kita diharuskan atau dianjurkan untuk hadir lebih awal atau bahkan lebih dahulu 1 jam sebelum acara agar kita lebih siap. Yang keempat ya, kita harus memperhatikan intonasi, kemudian penekanan suara, kemudian yang tak kalah penting juga adalah volume suara kita. Nah, meskipun kita pakai pengeras suara ya, kita harus mengatur volume suara kita dan intonasi suara kita. Jangan sampai terlalu keras, jangan sampai terlalu rendah, jangan sampai juga terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jadi saya ambil contoh ya, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Itu sangat rendah sekali menurut saya. Jadi kita ukur sendiri apakah kiranya suara kita itu sudah cukup menjangkau semua audiens dan audiens tidak terganggu dengan suara kita. Saya kasih contoh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari situ suara volumenya, intonasinya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kemudian stressing penekanannya juga kelihatan. Yang selanjutnya, perhatikan juga diksi atau pemilihan kata. Pilihlah kata-kata yang menarik perhatian publik. Pilihlah gaya bahasa yang tidak terlalu hiperbola, jelas tapi dia menarik perhatiannya publik. Contohnya begini, di pembukaan biasanya kan kita menjumpai kalimat seperti ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah. Nah, itu sangat umum sekali digunakan dan semuanya, hampir semua orang menggunakan gaya bahasa itu. Menurut pengalaman saya ini ya. Nah, lebih baik
kita ganti diksinya menjadi lebih menarik. Contohnya, sama-sama ungkapan syukur kepada Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala rasa syukur hanyalah milik Allah yang tidak pernah bosan melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju tempat yang penuh berkah ini. Jadi di situ kita menjumpai kata-kata yang sederhana sebetulnya tapi menarik. Contohnya kasih sayang yang tidak pernah bosan diberikan, kemudian melangkahkan kaki, itu mungkin sangat biasa ya, tapi ketika itu diucapkan di awal, di pembukaan, orang akan jadi tertarik dengan gaya bahasa yang kita pilih. Masih tentang gaya bahasa atau pemilihan kata. Jadi setelah ada ungkapan syukur kepada Allah, kemudian ada mungkin ucapan sholawat kepada Nabi, kemudian yang ketiga adalah ucapan terima kasih kita kepada audiens. Nah, ini ciri khas kami yang biasa kami gunakan. Yang keempat itu adalah kita kasih kata mutiara. Kata mutiara yang isinya hanya pesan nasihat singkat, kata-kata mutiara singkat, kata kiasan singkat untuk menggugah semangat audiens mengikuti acara itu hingga selesai. Bisa pantun, bisa juga berupa peribahasa, bisa juga berupa kata-kata motivasi singkat yang isinya adalah untuk membuat para audiens lebih semangat lagi mengikuti acara yang akan kita pandu. Contohnya seperti ini, jika acara itu tentang pernikahan ya, hadirin yang kami hormati, pernikahan adalah ikatan suci dan sakral. Ikatan suci pernikahan merupakan ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Jadi kita kasih beberapa kata peribahasa, motivasi, sehingga orang akan tertarik. Memperhatikan jenis acara sudah formal atau non formal. Kemudian kita memperhatikan penampilan kita juga sudah. Yang ketiga, kita harus hadir lebih awal, tepat waktu, bahkan sebelum waktunya juga sudah kami bahas. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan diksi atau pemilihan bahasa kita. Nah, sekarang yang tak kalah penting adalah perhatikan situasi atau suasana ketika acara berlangsung. Ketika situasi atau suasana audiens sudah mulai agak bosan, kita harus bisa mengendalikan acara yang kita hadiri, acara yang kita pandu. Jangan sampai kebosanan itu berlangsung lebih lama. Nah, kalau kita menjadi MC, maka cukup kita dengan menaikkan tone suara kita, menaikkan volume suara kita, kemudian mengatur intonasi kita, dan kita coba mengajak hadirin untuk berdiskusi, untuk bertanya jawab. Contohnya seperti ini. Hadirin yang kami hormati, masih berada di tempat acara kan ya? Nah, seperti itu. Jadi kita boleh ketika acaranya itu formal, kita boleh loh sesekali kita berikan sentilan sedikit karena kita melihat acara itu sudah mulai menjumpai titik bosan, audiensnya sudah agak bosan. Jadi kita boleh menyapanya, memperhatikan atau menarik kembali atensi atau perhatian dari para audiens. Seperti itu. Jadi itu tadi teknik dasar menjadi seorang public speaker. Dan macam-macam public speaker sangat banyak sekali. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang besok di part 3 saya akan bahas tentang bagaimana menjadi MC yang baik, MC formal dan MC non formal, dan juga bagaimana menjadi seorang moderator. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kita ketika menjadi seorang motivator atau seorang trainer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berjuang di bidang masing-masing, selamat berkarya juga di bidang masing-masing, dan tentunya selamat mencoba menjadi seorang public speaker, karena sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, sehebat apapun karya yang kita lahirkan, kalau kita tidak pandai membahasakannya, maka itu akan menjadi hal-hal yang sangat kurang maksimal. Maka semangat terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.